Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Caturani. Saat ini saya mengajar di SMK Kasatrian Surakarta dan tercatat sebagai mahasiswa PPG angkatan ketiga tahun 2023 untuk LPTK Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Dipimpin doa dulu sebelum kita pembelajaran dimulai. Siapa yang punya doa? Silakan Mas Ari, pimpin doa dulu. Siapkan doa mulai. Amin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Nusantara. Silakan berdiri dulu. Mas, berdiri dulu. 1, 2, 3. Indonesia tanah Mbak Kalisa, ya, siapa yang bisa menjawab tentang peluang usaha? Saya ya. Mbak siapa? Ayu. Mbak Ayu, ya, silakan Mbak Ayu. Peluang usaha yaitu kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan seperti keuntungan, kekayaan, ataupun uang bermanfaat dari faktor baik internal ataupun eksternal. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Sebelum kita menginjak pembelajaran lebih lanjut, kita simak materi tentang peluang usaha. Ya, hari ini kita akan belajar peluang usaha, yaitu mengenai pengertian peluang usaha, kemudian sumber-sumber peluang usaha, kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri peluang usaha, kemudian unsur-unsur yang ada pada peluang usaha, kemudian faktor keberhasilan dan kegagalan peluang usaha. Ya, bisa kita mulai. Yang pertama bisa dibacakan oleh kelompok 1. Bisa dibacakan Tadi bagiannya masing-masing dan kelompok 1 ya, pengertian peluang usaha bisa juga dan kelompok 1 ini. Ya. Mendapatkan apa yang diinginkannya, seperti keuntungan, kekayaan, ataupun uang dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Sampai di sini. Jadi pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, seperti mendapatkan keuntungan, pastinya kekayaan ataupun uang dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik faktor internal
eksternal. Nah, bisa? Ya, siapa yang bisa menyebutkan maksud eksternal dan internal? Ayo, Mbak. Ya, siapa ya, Mbak? Silakan. Yang kedua, peluang dari diri sendiri internal, peluang dari lingkungan eksternal, peluang dari perubahan lingkungan yang ada, peluang dari konsumen, peluang dari satu orang lain, peluang dari informasi yang berbeda. ya. Faktor-faktor yang berasal dari internal maupun eksternal itu bisa meliputi apa saja? Ya, misalnya seperti ini. Peluang dari diri sendiri berasal dari internal, yaitu peluang yang paling potensial dan sangat besar risiko kesuksesannya, yaitu yang bersumber dari dalam diri sendiri. Kenapa kok dikatakan bersumber dari diri sendiri? Karena usaha membutuhkan proses yang panjang. Kemudian, jika tidak berkaitan dengan diri sendiri atau internal dengan semangat yang kita peroleh dari diri sendiri, maka usaha yang kita lakukan adalah belum tentu berhasil. Kemudian yang kedua, alasannya kenapa kok itu dari internal, yang kedua adalah karena usaha membutuhkan konsistensi dan komitmen yang tinggi. Apa arti komitmen? Siapa yang bisa menjawab komitmen? Ya, apa Mas? Komitmen apa? Siapa yang paham komitmen? Komitmen itu adalah apa? Seperti janji. Janji yang muncul di dalam internal kita, di dalam diri kita. Oh, sebenarnya aku pengen jadi seorang yang sukses. Berarti saya harus bekerja atau belajar lebih giat, punya komitmen. Ya, jadi punya janji di dalam hati, punya komitmen. Selanjutnya, yang ketiga, alasannya kesuksesan usaha adalah akumulasi dari kesuksesan menaklukkan kegagalan demi kegagalan hingga semuanya bisa terwujud. Untuk itu, bila mampu mengerjakan dengan terampil, dengan ahli, dan memiliki pengetahuan yang cukup, maka wirausahawan akan cepat sukses. Nah, yang dimaksud dari tumbuh dari internal itu adalah dari motivasi kita sendiri, memotivasi diri sendiri. Kalau tidak ada motivasi dari diri sendiri, bagaimana? Bisa berhasil apa tidak? Kemudian apa saja yang menjadi sumber-sumber peluang usaha? Ya, sumbernya salah satunya adalah sumber dari lingkungan atau eksternal. Banyak peluang dan inspirasi yang timbul dari lingkungan, antara lain lingkungan keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan di luar rumah. Lingkungan di luar rumah, contohnya itu saat berkunjung ke berbagai tempat.
Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama adalah bersifat orisinil. Kemudian yang kedua adalah jangka menjangkau ke depan. Ketiga adalah inovatif. Ya, selanjutnya pelayanan berfungsi. Ya, kelompoknya Mbak Pipa bisa membacakan membantu Bu Erwin untuk menyampaikan unsur peluang usaha. Silakan Mbak. Unsur apa? Ini yang di Untuk usaha pengamatan pasar merupakan tindakan atau kegiatan untuk mencari dan memperoleh informasi mengenai berbagai hal berkaitan dengan produk atau jasa. Membuat inovasi baru dengan inovasi baru dapat membuat konsumen lebih antusias dan tidak membuat mereka jenuh, tidak sesuai keahlian. Jika seseorang memulai usaha berdasarkan keahliannya, maka kecenderungan untuk suksesnya lebih besar. Memanfaatkan jaringan bisnis akan menambah relasi dan koneksi untuk memperluas pasar usaha. 5. Pemanfaatan produk dan perusahaan terjaga. Jadi unsur-unsur untuk melakukan peluang usaha yang pertama adalah pengamatan pasar, yang kedua membuat inovasi baru, yang ketiga sesuai keahlian, yang keempat memanfaatkan jaringan bisnis, dan yang kelima adalah pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Ya, itu nanti bisa dikembangkan sendiri tiap poin-poinnya. Tujuan kita untuk belajar siang hari ini mengenai materi peluang usaha yaitu yang pertama apa? Kalian mampu menjelaskan tentang pengertian peluang usaha, tadi sudah disampaikan di kelompok 1 ya. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi peluang usaha. Apa itu identifikasi peluang usaha? Mengidentifikasi, kamu mencari informasi. Aku mau membuat usaha apa ya? Kalau di daerahku ini yang cocok apa ya? Mau tak dirikan apa ya? Kan ada. Misalnya, kok semua di rumah tangga, kok berarti nggak sempat masak? Coba aku tak catering, bisa. Ada lagi peluang usaha yang kalian pikirkan, identifikasi. Oh, kayak lingkungan seperti ini cocoknya. Yang pertama tadi buka catering. Kemudian kalian survei lagi di lingkungan yang lain. Kok ibu-ibunya semua pekerja nggak sempat nyuci, nggak sempat setrika, cocokin dari seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa membaca peluang usaha dengan pengamatan di lingkungan sekitar. Kemudian diharapkan kalian nanti setelah belajar tentang peluang usaha, kalian bisa menetapkan jenis usaha yang akan kalian jalankan. Ya. Kemudian yang keempat, kalian bisa menjelaskan jenis-jenis peluang usaha yang ada di sekitar kalian atau bahkan di luar, tidak hanya di sekitar tempat tinggal kalian. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bisa kalian menjelaskan tentang apa saja hal-hal yang membuat usaha atau peluang usaha yang nanti kita jalankan itu berhasil, dipikirkan dari awal, yaitu berhasil caranya bagaimana. Kalian harus sudah memperhitungkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sebuah peluang usaha itu apa. Faktor-faktor demikian juga faktor-faktor keberhasilan. Dan aku bisa ben usaha aku orang bangkrut, ben berhasil, ben orang gagal. Kira-kira aku kudu piye? Itu nanti kita belajar bersama-sama. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah menciptakan peluang usaha sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Apa itu maksudnya? Kompetensi yang kita miliki. Kalian mau mengadakan peluang usaha itu bermanfaat bagi siapa? Maksudnya bisa menciptakan lapangan usaha. Dan menciptakan lapangan usaha berarti menciptakan wirausaha, ya, wirausaha. Jadi kita bisa menciptakan peluang dan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Sudah berapa menit, Mas? 15-an.
Kemudian selanjutnya di situ sudah disampaikan untuk supaya waktu kita nanti bisa cukup, dari mau membagikan tugas pada setiap kelompok untuk nanti dipresentasikan. Kelompok kedua, bagi pada silakan berdiskusi sesuai dengan materi yang sudah sekilas disampaikan tadi. Bisa berdiskusi, ya, bisa melihat HP. Ya, beri kesempatan bisa juga di bawahnya itu kan persentase kehidupan setiap dari kelompok kita pilih satu. Ya, semua sudah selesai ini diskusinya. Kita mulai untuk mempresentasikan setiap kelompok perwakilan maju satu orang. Dimulai dari kelompok 3. Siapa yang mewakili? Mas Rifa. Ya, Mbak Rifa. Silakan kalian yang lain menyimak, nanti bisa komentar. Yang pertanyaan kelompok tadi mana? Tadi kan bagian jadi salah satu peluang usaha yang ada di sekitar lingkungan berikan alasan. Kalau kita misalnya sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang memang memiliki kesibukan khusus dalam menjalankan aktivitas. Terus yang kedua, pertanyaannya jelaskan faktor-faktor penyebab keberhasilan peluang usaha. Silakan disampaikan faktor-faktornya. Faktor manusia atau keadaan seseorang sangat menunjang ilmu pengetahuan serta pengalaman yang baik. Keuangan tanpa ada modal usaha tidak akan memiliki kesan dan tidak akan berjalan lancar. Perencanaan agar usaha mau dijalankan bisa terarah dan tidak berdasar dengan mampu. Membutuhkan planning yang matang. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Siapa dulu yang mau menanggapi untuk jawaban yang disampaikan kelompok 3? Kenapa mereka memilih untuk peluang usaha itu milihnya? Tadi apa Mbak Luni? Alasannya banyak yang ibu-ibu berkarir tidak sempat mencuci, tidak sempat menjadi apa yang disampaikan. Siapa yang mau menambahi? Boleh ya Pak? Boleh Pak, kelompok 4 menambahi jawabannya kelompok 3. Ya, apa siapa yang mau menambahi kelompok lain? Kelompoknya Mas Egi? Mas Egi menambahi. Ini berarti ini sekarang yang mempresentasikan kelompok 1. Ayo, siapa yang mewakili kelompoknya Mas Egi? Silakan. Pertanyaannya dan solusinya disampaikan. Ayo. Mengapa kita perlu mengidentifikasi peluang usaha supaya tidak terjadi kegagalan dalam pembangunan peluang usaha? Ya, kemudian yang selanjutnya Sebutkan unsur-unsur peluang usaha.
diri menghadapi usaha yang akan dijalani. 2. Melakukan pengamatan tentang kebutuhan pasar. 3. Usaha harus sesuai dengan karakter pribadi. 4. Karakter dalam rasa suka menjadi dasar memulai usaha. 5. Membuat inovasi baru. 6. Mengamati kekurangan produk dan jasa yang tersedia. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Tadi kelompoknya Mas Egi, kelompok 1. Yang belum sekarang kelompok 2. Silakan mewakili kelompok 2. Siapa Mbak? Ya. Sampai mana Mas Teji? Sampai mana Mas Teji? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk evaluasi hari ini pembelajaran yang kita terima atau yang kalian terima hari ini, coba Bu Arin mau mengevaluasi kelompok 1 apa pengertian daripada peluang usaha? Yaitu kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya seperti keuntungan, kekayaan maupun uang dengan memanfaatkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Ya, terima kasih. Kemudian kelompok 2, mengapa kita perlu mengidentifikasi peluang usaha? Supaya tidak terjadi kegagalan. Ya, betul. Kemudian yang kelompok 3, apa unsur-unsur peluang usaha? 1. Harus memiliki pengalaman dalam berwirausaha